Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah kebaktian peringatan kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan selalu ada di hati kita. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bangkit berdiri. Kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan dengan mengambil waktu saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Allah begitu mengasihi dunia ini. Dia memberikan anaknya yang tunggal mati untuk menyelamatkan kita. Dan biarlah kasih setia Tuhan yang terus ada dalam hidup kita terus mengingatnya. Mari kita angkat pujian kita, karena begitu Allah cinta dunia.
Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saat ini pun Tuhan, Kau sudah menyiapkan tempat bagi kami. Rencana-Mu begitu indah dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang terus ada. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kau ada di dalam suka kami, Kau ada di dalam duka kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun, layakkanlah kami sehingga kami pun dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dan ibadah ini benar-benar menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akan mengulangi ayat ini sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Tujuan hidup kita adalah bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Dan biarlah kita terus bersemangat lari kepada tujuan kita. Dan biarlah pujian ini, pertemuan di udara, memberikan semangat kita untuk kita terus mengejar kekekalan kita. Nyanyian yang
sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita membawa persembahan kita dengan penuh ucapan syukur. Bagi Bapak Ibu sekalian yang berhalangan untuk menyerahkan persembahan secara langsung, Bapak Ibu bisa transfer melalui nomor rekening yang tercatat di layar Bapak Ibu sekalian. Mari kita angkat pujian kita dari KPPK 319, tak hentinya ku puji Dia. Tuhan, kembali kami hadir ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan persembahan kami, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami pun dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu, Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati tangan-tangan yang akan mengelola. Berikan hikmat-Mu kepada mereka, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Setiap kesempatan Tuhan ingin berbicara kepada kita. Dia bisa pakai siapapun. Dia bisa pakai kejadian apapun. Dan saat ini juga Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ingin berbicara kepada kita melalui hamba-Nya, Ibu Pendeta Elsa Watimena.
Dan marilah saya mengajak kita semua untuk mengangkat pujian kita. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya layani hadapan-Mu Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, Engkaulah yang termanis bagi jiwa kami. Engkaulah yang termanis bagi setiap pribadi lepas pribadi. Engkaulah termanis bagi setiap keluarga lepas keluarga. Engkaulah Allah yang begitu manis di dalam segala keberadaan hidup kami umat-Mu. Hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, satu kesempatan yang istimewa untuk kami boleh bersama-sama memperingati akan kasih dan cinta Tuhan yang begitu besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya di dalam ibadah ini sekali lagi Tuhan melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami membuka seluruh hidup kami membuka jiwa kami untuk Tuhan kembali isi dengan kebenaran firman Tuhan, agar iman percaya kami semakin hari semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dan berkati juga setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami sama-sama lagi dibangunkan iman percaya kami di dalam kami mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, firman Allah yang hidup.
Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, dan mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara bisa memperhatikan dari Alkitabnya masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini adalah Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Bapak Ibu saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca satu berita tentang kesaksian seorang anak yang kehilangan keluarganya secara beruntun karena COVID-19 ini. Anak ini menceritakan kisahnya dan kesedihan hatinya karena dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi. Pertama adalah mamanya. Waktu mamanya dipanggil pulang oleh Tuhan, dan pada hari pemakamannya, dia mendapat berita bahwa neneknya juga telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Beberapa waktu kemudian, papanya juga harus pindah dari ruang perawatan ke ruang ICU karena kondisinya lemah. Anak ini menceritakan satu kesedihan, bagaimana dia seperti orang yang kehilangan harapannya. Bagaimana dia menceritakan bahwa dia merasa tidak tahu harus berbuat apa dengan pengalaman yang dia alami. Dia merasa sedih, dia merasa begitu terpukul dengan kejadian ini. Dan bagi kita Bapak Ibu saudara yang pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, pasti kita bisa mengalami, kita bisa juga melihat dan merasakan apa yang dialami oleh anak ini. Satu tulisan yang ditulis oleh anak ini, dia berkata, saya sangat terpukul dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya seperti orang yang kehilangan harapan, tidak bisa berpikir dan semuanya terasa hampa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memang tidak mudah kita kehilangan orang yang kita kasihi. Apalagi orang yang kita kasihi itu mempunyai satu hubungan emosional yang begitu dalam bersama dengan kita. Pasti kita merasa sangat kehilangan, kita merasa sedih, kita merasa duka yang sangat dalam. Dan mungkin kita merasa sesuatu yang ada di hadapan kita terasa gelap, begitu tak menentu, arah hidup kita seperti hilang harapan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perasaan ini juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Dia akan meninggalkan mereka dan Dia akan berpisah dengan mereka. Di dalam bagian firman Tuhan Yohanes 13 ayat 33, Yesus berkata, "Hai anak-anakku,
hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Di dalam terjemahan lain dikatakan, aku tidak akan tinggal lama lagi dengan kalian. Di dalam terjemahan lain juga dikatakan, waktunya tinggal sebentar lagi. Dan Yesus berkata, kamu akan mencari aku. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagi murid-murid, apa yang Yesus katakan ini sungguh-sungguh membuat mereka sangat terpukul. Karena mereka tidak pernah terbayang kalau Yesus akan meninggalkan mereka. Murid-murid ini sangat menaruh harapan yang besar waktu mereka mengikut Yesus. Mereka punya keinginan yang besar di depan yang belum terwujud. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 27 sampai 29, waktu Tuhan Yesus memanggil murid-murid untuk mengikut Dia, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, apa yang akan kami peroleh kalau kami mengikut Engkau? Petrus ingin bertanya apa yang akan kami peroleh jikalau kami mengikut Engkau. Dan Tuhan Yesus memberikan penjelasan di dalam bagian firman Tuhan itu. Selama ini mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Saudara, 3 tahun lebih murid-murid ini hidup bersama dengan Yesus. Mereka tidur dan makan bersama dengan Yesus. Mereka mengalami masa-masa yang susah dan senang bersama Yesus. Mereka bersama-sama diterima maupun ditolak di dalam seluruh pelayanan mereka. Mereka melihat apa yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib, dan berbagai macam hal di dalam pengajaran-pengajaran dan pembentukan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Apa jadinya saudara kalau Yesus berpisah dengan mereka? Bagi murid-murid Yesus adalah sahabat sejati. Bagi murid-murid Yesus adalah guru dan pemimpin yang sangat mereka harapkan di dalam hidup mereka. Tetapi saat ini Yesus berkata, tinggal sebentar lagi. Aku ada bersama-sama dengan kamu dan aku akan pergi meninggalkan kamu. Saudara, ini memang sangat sulit dipahami oleh murid-murid pada waktu itu. Dan memang saudara, Yesus tahu apa yang menjadi kegelisahan hati murid-murid. Yesus tahu bahwa tidak mudah bagi murid-murid menerima apa yang Yesus sampaikan ini. Makanya di dalam ayat yang pertama, di dalam pembacaan kita tadi, di dalam ayat yang pertama Yesus memberikan nasihat dan juga memberikan mereka penghiburan. Mari kita melihat ayat yang pertama. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Dengan kata lain, Yesus ingin berkata, janganlah kamu risau. Janganlah kamu gelisah. Tetapi marilah tenang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus tahu apa yang dihadapi di depan. Makanya Yesus berkata kepada murid-murid dan menginginkan supaya mereka tetap berani. Mereka tetap kuat. Mereka berhenti gelisah dan teguh di dalam iman. Sekalipun saudara di hadapan mereka ada satu goncangan besar yang akan mereka hadapi. Karena sebentar lagi, waktu-waktu di depan, mereka akan melihat pemimpin mereka, guru mereka akan ditangkap dan diserahkan untuk mati disalib. Oleh sebab itu saudara, bagi murid-murid ini sesuatu yang tidak mudah. Oleh sebab itu Yesus kembali memberikan nasihat, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat kepada keadaan murid-murid, memang saudara, murid-murid walaupun sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi kadang mereka mengalami iman yang lemah.
Kadang mereka mengalami masa-masa yang kembali gagal di dalam fokus hidup mereka. Contoh yang bisa kita lihat adalah di dalam diri Petrus. Petrus berkata, "Tuhan, aku akan bersama-sama dengan Engkau apapun yang terjadi." Di dalam Markus 14 ayat 29 sampai 30, Petrus berkata, "Kalau yang lain imannya tergoncang, aku sekali-kali tidak akan." Petrus begitu yakin imannya teguh kepada Tuhan. Tetapi saudara, kadang diperhadapkan dengan realita. Dia berkata bahwa dia tidak mengenal siapa gurunya. Waktu diperhadapkan dengan masalah, dia menjadi orang yang mundur dari kebenaran itu. Bukankah kadang kita juga mengalami hal yang sama seperti Petrus? Kadang di dalam masalah-masalah hidup kita pun kita bisa mengalami goncangan seperti ini. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin supaya murid-murid tahu bahwa perpisahan mereka dengan Yesus bukanlah akhir dari tujuan Yesus. Tetapi ini juga adalah bagian dari tugasnya menuntaskan misi Bapa bagi manusia. Kehadiran Yesus di dunia menjadi juru selamat manusia dan kematiannya adalah bagian dari rencana Bapa. Yesus bukan mati konyol, saudara. Yesus bukan asal-asalan saja menyerahkan dirinya. Tetapi Yesus menyerahkan dirinya karena dia tahu untuk itu dia datang ke tengah-tengah dunia ini. Yesus harus mati supaya manusia yang berdosa mendapatkan pengampunan dan jaminan hidup yang kekal. Jadi berpisahnya Yesus dengan murid-murid tidak harus membuat mereka gelisah, saudara. Tetapi justru Yesus yang mereka percaya adalah Allah yang memberikan hidup yang kekal. Inilah berita yang teragung dan termulia bagi murid-murid dan juga bagi saudara dan saya. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, kematian Yesus bukan akhir, tetapi inilah awal dari kehidupan baru yang abadi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, banyak hal dalam hidup ini bisa membuat iman kita goncang, bukan? Banyak hal di dalam hidup kita bisa membuat kita goncang imannya. Apalagi saat-saat ini kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sukar. Dan memang tidak mudah untuk kita hadapi. Sebagai manusia duniawi adanya, sebagai manusia yang lemah dan terbatas, kita juga bisa gagal fokus seperti murid-murid. Tetapi mari kita kembali kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Janganlah ragu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Dia menjamin hidup kita, bahkan hidup yang kekal Dia berikan kepada kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang kita peringati hari ini bukan semata sebuah seremonial. Ini bukan sekedar sebuah kalender gerejawi, saudara. Tetapi ini adalah peristiwa yang sangat penting, sama agungnya, sama berartinya seperti kita merayakan kelahirannya, sama agungnya dengan waktu kita merayakan Paskah atau kebangkitannya. Karena ini adalah satu mata rantai dari rencana Allah di tengah-tengah dunia ini. Mulai dari kelahiran, kehidupannya di tengah-tengah dunia, kematian, kebangkitan, dan hari ini kita peringati kenaikannya ke surga. Saudara, tinggal satu peristiwa lagi yang akan kita peringati, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Ada beberapa kebenaran yang ingin saya sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, karena Dia datang dari sana dan Dia kembali
kembali ke sana. Yesus harus naik ke surga karena di sanalah tempatnya, di sanalah rumahnya. Dan ini pula dia menggenapi kesaksiannya, Injilnya, berita, pengajarannya yang dia beritakan selama dia ada di dunia ini. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Yohanes 7. Mari kita buka bagian firman Tuhan dari Yohanes 7. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Di situ menjelaskan tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Waktu Tuhan Yesus masuk dan mengajar di dalam bait Allah, banyak orang-orang Yahudi pada waktu itu tercengang-cengang dan heran dengan apa yang Yesus sampaikan. Mereka begitu terkagum-kagum, tetapi juga mereka merasa tersindir dengan apa yang Yesus katakan. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini, di saat mereka diliputi oleh berbagai macam pengajaran yang Yesus sampaikan, Yesus kembali berkata bahwa memang dia bukan dari dunia ini. Dia adalah utusan Allah yang diutus ke dalam dunia ini untuk memberitakan tentang kebenaran itu. Dan dia akan kembali kepada Bapa. Dia memang adalah Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, ia juga berkali-kali mengatakan bahwa ia akan mati dan akan kembali kepada Bapa di surga. Hal itu kalau kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 27, di mana Yesus mengatakan bahwa ia dan Bapa berasal dari surga. Memang surgalah tempatnya, rumahnya memang di sana. Dan setelah Yesus menyelesaikan semua pekerjaannya tuntas di dunia ini, dia kembali kepada Bapanya. Dia kembali ke tempatnya, karena di sanalah tempatnya. Ini juga merupakan satu jaminan yang luar biasa bagi para murid yang selama ini tidak memiliki tempat bersama-sama dengan Yesus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus juga naik ke surga karena Roh Kudus akan dicurahkan. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus yang dijanjikan itu tidak akan diberikan. Tetapi Yesus naik ke surga sehingga Roh Kudus yang adalah penghibur, penolong, yang akan menolong murid-murid di dalam kehidupan dan juga kita sebagai orang-orang percaya hadir di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus itulah yang akan menyertai murid-murid selama-lamanya. Murid-murid diberikan seorang penolong yang akan menolong mereka, menghibur mereka di dalam segala keberadaan mereka, tak kala Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Oh, ini satu berita yang istimewa, karena murid-murid tidak dibiarkan sendiri. Murid-murid tidak dibiarkan terlantar. Begitu juga saudara dan saya. Yesus bukan saja naik ke surga karena di sana tempatnya. Yesus bukan saja naik ke surga dan Roh Kudus diberikan kepada kita, tetapi juga di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Yesus naik ke surga karena dia menyediakan tempat bagi kita. Yesus naik ke surga karena dia menyediakan tempat yang kekal itu kepada kita. Mari kita membaca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari pembacaan firman Tuhan tadi. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat kepada bagian firman Tuhan ini, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Kata tempat yang dimaksudkan di dalam bagian firman Tuhan ini bukan hanya sekedar tempat yang menceritakan tentang surga, rumah kekalnya itu yang disediakan bagi saudara dan saya. Tetapi kata tempat tinggal itu juga
mengindikasikan bahwa kita akan tinggal di dalam satu persekutuan keluarga Allah. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat surga yang mulia itu kepada kita. Dan di sana juga kita akan menikmati satu persekutuan kekal bersama dengan Dia sebagai satu keluarga. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Yesus menyediakan tempat tinggal yang permanen. Berbeda dengan apa yang dialami oleh murid-murid dan Yesus waktu berada di dunia. Mereka harus berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Mereka harus berada di satu lokasi, pindah lagi ke lokasi yang lain, ke daerah satu, pindah lagi ke daerah yang lain. Tetapi tempat yang Yesus sediakan itu adalah tempat yang permanen. Selama-lamanya mereka akan menikmati persekutuan bersama di sana. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat penjelasan Yesus ini yang ingin Yesus berikan supaya murid-murid lebih percaya kepadanya, mereka tidak harus lagi gelisah, karena ini sebuah janji yang luar biasa bagi mereka. Begitu besar kasih Allah, kepergiannya menyatakan kasih-Nya, dan Dia akan datang membawa kembali setiap murid-muridnya dan juga setiap orang yang percaya masuk di dalam persekutuan bersama dengannya. Saudara, ini berita yang bukan saja bagi murid-murid, tapi juga bagi saudara dan saya. Kita tahu bahwa dunia ini adalah tempat tinggal sementara kita. Kita tidak tinggal selamanya di dalam dunia ini. Ada batas waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Kalau kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkata paling lama 120 tahun. Dalam doa Musa, kalau kita baca di dalam Mazmur 90, Musa berkata paling 70 tahun. Kalau kuat ya 80 tahun. Saya tidak tahu batas waktu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Hari-hari hidup kita di tengah-tengah dunia ini, firman Tuhan katakan itu seperti uap yang sebentar saja ada kemudian hilang. Seperti bunga yang hari ini tumbuh, siang hari ini tumbuh, kemudian siang dia berkembang, kemudian malam dia lisut dan layu mati. Saudara, begitu cepat masa-masa hidup kita, begitu cepat saudara. Dunia ini kadang kita menghadapi berbagai macam kekecewaan, berbagai macam keadaan yang sulit, sakit penyakit, kegagalan, penderitaan dan sebagainya. Mungkin juga kita menjadi orang yang frustrasi. Tetapi mari kita melihat tempat yang indah, tempat yang kekal Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kalau kita percaya kepada Yesus, Dia sediakan tempat yang kekal itu kepada kita. Dia naik ke surga dan Dia sediakan tempat itu bagi kita. Di situ kita akan tinggal selama-lamanya menjadi satu keluarga Allah. Makanya tidak heran apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21. Satu pernyataan iman dari Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena dia tahu hidupnya, dia tahu tujuannya, dia tahu fokusnya, dia tahu apa yang harus dia capai, dan matinya dia tahu itu sebuah keuntungan, karena dia akan berjumpa dengan Allah yang sudah menyediakan tempat yang kekal itu kepadanya. Saudara, mari kita memiliki keyakinan seperti Paulus. Percayalah kepada Tuhan, sehingga waktu Tuhan memanggil kita meninggalkan dunia ini, kita sudah punya tiket,
kita sudah punya kepastian karena kita disediakan tempat yang kekal. Memang saudara, bagi murid-murid ini memang sulit untuk dipahami. Mereka memang belum mampu memahami apa yang Yesus sampaikan. Sehingga kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-5, Thomas berkata bahwa Tuhan, bagaimana kami tahu jalan ke sana? Memang murid-murid belum mampu memahami apa yang Yesus katakan. Dan sekali lagi kita melihat Yesus memperkenalkan dirinya kembali dengan satu pernyataan yang tegas tentang identitas dirinya kepada murid-muridnya. Mari kita baca ayat yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-6 Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sini Yesus menyatakan siapakah dirinya. Yang pertama dia katakan bahwa akulah jalan kepada Bapa. Sesuai dengan ajaran dan bukti yang disampaikan di dalam pengajaran dia, kalau kita baca di dalam pasal yang pertama sampai pasal 12 Injil Yohanes ini. Yesus sudah berkali-kali mengajarkan tentang siapakah dia. Dia satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Dia adalah juru selamat satu-satunya. Dia tidak hanya menyatakan jalan kepada keselamatan itu, saudara, tetapi dia sendiri adalah jalan itu. Dia satu-satunya dan tidak ada yang lain. Dia bukan saja menunjukkan jalan, tetapi dia sendiri adalah jalan menuju Bapa. Tidak ada yang lain. Tidak ada ajaran lain, tidak ada lagi kepercayaan lain yang bisa meyakinkan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada cara lain atau orang lain yang dapat membawa manusia yang berdosa dalam relasi yang baru dengan Bapa selain Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang indah, saudara, bagi kita. Yesus memperkenalkan dan menyatakan dirinya bahwa tidak ada jalan lain, hanya di dalam Dia kita bisa bertemu dengan Bapa. Kemudian di dalam bagian lain juga dikatakan Dialah kebenaran. Yesus bukan salah satu kebenaran, saudara, tetapi Dia adalah kebenaran itu sendiri. Yesus adalah kebenaran satu-satunya. Jati dirinya adalah benar dan segala yang diajarkannya adalah kebenaran itu sendiri. Luar biasa, saudara. Dia memang Allah yang mengajarkan kebenaran dan dirinya adalah benar. Kebenaran yang dia ajarkan kepada saudara dan saya adalah kebenaran yang sungguh-sungguh ya dan amin. Dan memang patut untuk kita percayai karena dia yang menyatakannya adalah pribadi yang benar. Di dalam bagian lain dia juga mengatakan bahwa akulah hidup. Dia tidak hanya menyediakan hidup, tetapi dia adalah hidup yang sesungguhnya. Dialah sumber hidup dan yang memberikan kehidupan itu sendiri. Dia memberikan kehidupan kepada saudara dan saya karena memang dialah sumber kehidupan. Kalau dia tidak memberikan kehidupan kepada kita, maka matilah kita. Tetapi saudara, dia bukan saja memberikan kehidupan seperti kita hidup di dunia ini saja, tetapi jaminan kehidupan itu dia jamin sampai kepada kekekalan hidup kita. Artinya dengan kata lain bahwa kalau kita percaya kepada Dia, maka kita akan menikmati hidup karena Dia menjamin hidup itu sampai kepada kekekalan. Ini satu hal yang istimewa, ini satu hal yang indah bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah hidup. Hari ini saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita kembali diingatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan ini. Marilah kita belajar untuk percaya kepada Dia. Kalau hari ini mungkin kita lagi goyah imannya,
peganglah janji Tuhan ini. Dialah yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Dialah yang menyediakan tempat yang kekal itu kepada kita. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagi kita yang percaya kepadanya, teruslah melangkah di dalam iman kita kepadanya. Bagi kita yang belum mengambil keputusan untuk percaya kepada Dia, inilah waktunya untuk kita percaya kepadanya. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan izinkan kita ada di dunia ini. Jangan sampai waktu kita habis sebelum kita memutuskan siapa yang kita percaya di dalam hidup kita. Kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai respon kita untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita sama-sama menaikkan pujian, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Kiranya ini menjadi satu kekuatan iman percaya kita, bahwa di surga rumah Bapa yang kekal itu Dia sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanku setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tentu kau diterima. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Dalam
Terima kasih ya Tuhan. Betapa istimewanya kami. Kami yang harusnya binasa. Kami yang harusnya mati karena dosa-dosa kami. Tetapi Engkau mau datang ke tengah-tengah dunia ini, menebus kami, menyelamatkan kami, mati di atas kayu salib, dan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Bahkan lebih istimewa lagi, ada jaminan kekekalan, sorga yang mulia, tempat yang abadi itu Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami berdoa, teguhkanlah iman percaya kami sampai Tuhan memanggil kami kembali, agar kami akan berjumpa muka dengan muka bersama dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, kami yang hari ini lagi goyah imannya dengan berbagai macam persoalan dan kesulitan hidup yang kami alami. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau teguhkanlah kami kembali. Kami yang hari ini belum mengambil keputusan untuk percaya kepada Engkau, kiranya bagian firman Tuhan ini mengingatkan kami kembali bahwa memang hidup di tengah-tengah dunia ini ada batas waktunya. Kami tidak selamanya ada di tengah-tengah dunia ini. Kami perlu meresponi akan kasih Allah yang sudah Allah berikan kepada kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak sia-siakan keselamatan, hadiah yang kekal itu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di dalam segala keberadaan hidup mereka. Kiranya Tuhan juga melawat pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di dalam situasi yang tidak menentu akhir-akhir ini dengan virus corona yang masih terus kami alami sampai hari ini. Tuhan, kami tidak tahu kapan berakhirnya. Kami tidak tahu kapan virus ini Tuhan izinkan berakhir di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah situasi ini kami hanya berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, dan campur tangan Tuhan agar virus ini boleh segera berlalu ya Tuhan. Kami juga berdoa agar Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan di tengah-tengah keberadaan mereka masing-masing. Mereka yang lagi bergumul dengan pekerjaan, mereka yang lagi bergumul dengan kebutuhan hidup tiap-tiap hari, mereka yang lagi bergumul dengan relasi di dalam rumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak, dan juga mereka yang bergumul dengan masa depan anak-anak. Apapun pergumulan jemaat-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, dan Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami tak putus-putusnya terus berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga melawat agar kondisi bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, di dalam mereka berusaha, bekerja untuk memutuskan penyebaran virus ini, kami juga serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang terpapar virus ini. Kami juga berdoa agar Tuhan juga kuatkan dan teguhkan mereka masing-masing. Kami juga berdoa agar Tuhan menyatakan lagi belas kasihan dan anugerah-Mu bagi mereka. Bagi semua tenaga medis, tenaga kesehatan yang bekerja siang malam untuk menolong setiap pasien-pasien, kami juga berdoa agar Tuhan juga menguatkan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga semua umat Tuhan yang hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya Tuhan juga terus teguhkan kami, dan biarlah Tuhan pakai kami menjadi duta-duta Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk kami mau memberitakan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, agar setiap orang yang berhadapan dengan kami, setiap orang yang kami temui, mereka juga boleh mengalami akan keselamatan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah setiap kami umat-Mu, agar kami menjadi alat yang mulia di dalam tangan Tuhan, selagi Tuhan berikan kami kesempatan dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian doksologi. Puji Allah.
dan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengarkan pada pagi hari ini. Teruslah percaya kepada Tuhan, karena Dialah yang menjamin kehidupan kekal kita dan menyediakan tempat yang kekal kepada kita. Dan mari kita arahkan seluruh kehidupan kita untuk menerima berkat kekal dari Allah. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, membimbing, menyertai, menopang kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali mengambil waktu saat teduh.